تنزيلها زبور
بها المحاكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحق التسليم والقبول إيمان نبي بالآخر وجب وكل مكان خاتمة بالذكر باقي الواجب مما على نبينا محمد للعالمين رحمة وقيلا عبد الله عبد الخالق واشف عبد وأمه لا تدخلي أرضع حليمة سعدية مولد بمكة الأمينة وفاته طيبة المدينة أتمنى أربعين والعمر قد جاء ستين وسبعة ثم منهم ثلاثة ذكرتهم قاسم وعبد طيب وطاهر بدائم يلقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه خديجة القدسية وغير إبراهيم
Di pertemuan yang semalam, malam Selasa semalam, kita sudah belajar bersama-sama bahwa selain daripada sholat 5 waktu dan juga rukun Islam yang lainnya, ada kewajiban juga yang harus kita laksanakan. Ada kewajiban yang juga harus kita kerjakan. Apa kewajiban itu? Yaitu kasih sayang terhadap orang muslim, dan terlebih-lebih lagi orang muslimnya tersebut adalah orang yang du'afa, wal masakin, dan orang miskin, wa ahlil balaya, dan orang-orang yang ditimpa bala, wal masaib, dan orang-orang yang ditimpa musibah.
musibah, aula lebih utama lagi kita memberi kasih sayang kepada mereka, wa aujab dan lebih wajib. Sudah semalam kita pelajari dan bahkan kata beliau, kalau seandainya tidak ada rasa kasih sayang dalam hati kita, tidak ada rasa kepedulian di dalam hati kita terhadap mereka, maka itu tanda sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sifat rahmat di dalam hati kita, dan tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sifat rahmat di dalam hati seseorang illa min syaqiyyin, kecuali orang tersebut adalah orang yang celaka nantinya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan kata beliau, yang harus kita jaga lagi, sudah kada peduli dengan orang miskin, sudah kada peduli dengan orang yang ditimpa musibah, kita harus menjaga lagi di dalam diri kita, yaitu sifat takabur. Nah, ini harus kita juga jaga. Kemarin sudah kita pelajari apa itu, yaitu merendahkan dan menghina lawan orang lain itu. Bahkan boleh kita katakan mungkin bahasa Banjarnya, orang sudah tertimpa musibah ditiwasnya pula. Nah, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita, sudah kita kada peduli lawan orang yang ditimpa musibah, sudah kita kada memberikan kasih sayang terhadap orang yang ditimpa musibah, malah ternyata meniwas. Wah, ini jangan sampai kita terjadi seperti itu. Kenapa? Nah, kalau orang meniwas itu model-modelnya ada sifat takabur di dalam hatinya. Nah, ini harus, karena Nabi jauh mana orang. Kenapa? Karena orang yang seperti itu padahal bihi mastujiba minatorbi an babillah, maka inya itu akan mendapatkan kerugian. Apa kerugiannya? Dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga di antaranya, jangan sampai kita ini dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam itu, dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah itu, min alamati i'radillahi ala 'abdi an yuj'ala syughluhu fi ma la ya'ni. Daripada tanda Allah Subhanahu wa ta'ala itu kadang mencurahkan rahmatnya terhadap hamba tersebut apa? Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gawian-gawiannya itu kada bermanfaat. Jadi bila gawian kita ini kada bermanfaat, itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan rahmatnya daripada diri kita. Tapi lamun gawian kita, Masya Allah, Alhamdulillah, bermanfaat, ketujuh menghadiri pengajian, ketujuh menganiakan orang, ketujuh membantu orang. Nah, ini berarti orang yang dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu hadis seperti yang artinya itu, orang yang masuk surga itu dengan rahmatnya Allah, Jadi orang yang masuk surga itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harus jaga. Bahkan kada bakalan masuk di dalam surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit daripada biji
lah sedikit benar jika ditimbang pun halus benar jangan ditimbang min kibrin daripada yang namanya sifat sombong. Ini yang harus kita jujur pelihara, terutama diri ulun pribadi pun juga harus jujur menjaga dan memelihara daripada yang namanya sifat sombong. Kalau pembuahan pian yang hadir ini baik mengalamian atau belinya itu sudah jauh dari sifat sombong. Kenapa? Karena lamun sombong iya biasanya ada sedikit kadang-kadang turun belajar ke majelis ilmu. Ini kenapa? Barangkali di antara alasannya ya Allah, karena aku sudah belajar itu ada rasa sifat sombongnya. Karena aku sudah berilmu, itu kan ada rasa sifat sombong, ada sifat sombongnya. Nah ini yang harus kita jaga. Jangan sampai ada perasaan seperti itu. Lain sombong itu yang kata mendengar lain kan. Begini yang didapat di pasar berkuliah lawan kawan rumah ikan jarway ini rumahnya anu itu sombong mana roy ini tak boleh kawan. Kenapa? Karena di pasar tadi kiau-kiau bukan heran lalu itu lain sombong, itu tak tulian. Lain sombong itu ialah kadang mau menerima nasihat dari orang lain atau membanggakan dirinya dan menghinakan lawan ampun orang lain. Nah ini yang namanya sombong. Membanggakan keahliannya, menghinakan lawan ampun orang lain, maka ini yang namanya sombong. Membanggakan kesugihannya, menghinakan dengan kemiskinan orang lain, ini pun yang namanya sombong. Nah orang-orang yang seperti ini la yadkhulul jannah, ada bakalan hawa masuk ke dalam surga. Ya telah terdilai Ustaz Sufyan Rahmanida, kita doakan mudah-mudahan segera dapat mendapatkan gelar rahmat di dalam kursi insyaallah ada keutamaan. Tapi ini Allah Ta'ala juga pernah menciptakan, Allah Ta'ala juga yang menanggung rezekinya. Dan anak sini itu 8 ada dengan kawin-kawinnya lagi, seikut-ikut dengan kawin-kawinnya. Allah Ta'ala juga yang menciptakan, Allah Ta'ala juga yang menanggung rezeki. Kita berusaha memikirkan itu. Jadi maksudnya bilang kayak apa lah terusnya. Wa minar riqah termasuk daripada sifat lembut hati, yang mana riqatul qalbi ini adalah sifat yang mulia. Apa? Yaitu khusyu'ul qalbi, khusyuk hatinya. Wa kathratul bukai, dan sering menangis. Kenapa sering menangisnya? Min khusyatillah, karena takut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ulun jawab salah satu takut aja. Ya kadang-kadang bisa ketawa sorangan sebetulnya. Tadi kan bisa tadi berdua meninggal, berdua menangis, berdua meninggal. Tuntung salam tadi itu mulut langsung keluar pada masjid. Sekalinya di muka sudah ada bulan 2 bulan. Di muka sudah ada bulan 2 bulan, di dalam ambulan yang gandal itu ada jenazah. Sudah banyak. Masuk langsung dia mau masuk langsung. Aku malah bertanya kepada keranda guru ampuni ulun kalau ulun ada salah, maaf ulun minta yang ulun keluar daripada ambulan gandal itu gak tau kawan ulun. Kalau itu dari
subian dia. Ini saya subian masih di dalam tadi lagi. Kan udah kamu jika jangan aku kayak langsung masuk tadi. Ya Allah ya Rabbi. Salah daripada jenazah. Mana minta maaf saya mengulangi itu salah. Jenazahnya ini nggak bagus. Ada 2 orang tadi. Ya Allah ya Rabbi. Irmawan. Untung jika orang keluarga yang lain tidak ada. Jadi kita bingung orang siapa kesini masuk mana. Ya Allah ya Rabbi. Nah jadi termasuk daripada lembut hati itu khusyu'ul qalbi. Hati kita itu khusyuk, hati kita itu tenang, hati kita itu kada terlalu berpikiran dengan yang lain daripada kegiatan kita. Itu termasuk khusyuk. Nah, jadi khusyuk ini ada 2. Ada khusyuk itu artinya sukunul jawarih. Ada hati itu khusyuk itu artinya sukunul qalbi. Nah, kalau kita kayaknya masih di sukunul jawarih itu sudah luar biasa. Apa itu sukunul jawarih? Anggota tubuh kita tenang akan sembahyang itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan awal sukunul qalbi, hati kita tenang, kada kesana kemari pikirannya. Jadi nama khusyuk itu ada 2. Yang pertama sukunul jawarih, tenang anggota badannya ketika sembahyang, kada menggawi selain daripada gawian sembahyang, itu khusyuk namanya. Tapi lamunya sembahyang sambil yang garuk-garuk, matanya ke kanan kemari, walaupun matanya boleh kena jengam atas, kena ke kanan, kena ke kiri, nah itu kada khusyuk namanya. Jadi nama khusyuk itu apa gerak? Khusyuk itu menurut sebagian ulama artinya ketika kita sembahyang itu tenang anggota kita, kada menggawi selain daripada gawian sembahyang, itu khusyuk. Nah cuma menurut ulama yang lainnya artinya khusyuk itu ketika kita sembahyang ingatnya hati kita terhadap gawian sembahyang. Nah, kadang kesana kemari, kesana kemari pikirannya. Ya lebihan kah sembahyang bisa 5 rakaat, 6 rakaat. Cuman bila sembahyang itu lebihan itu sahaja kada apa-apa. Ini katanya kada beristilah lain pada beristilahnya menambah imamnya. Nah, lamunnya kan kurang sembahyang berapa? 3 rakaat saja. Nah itu harus ditambahi. Dan di belakang itu memadai imam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pada imamnya, latihan ya. Kurang serakaat. Atau kurang berdiri ya imamnya. Allahu Akbar. Dan kita akan sembahyangnya boleh tak boleh seperti itu, tidak apa-apa. Yang kada boleh itu, biar kurang serakaat. Oh iya kan, ujur aja takut yang lain. Jadi ujurnya kurang serakaat. Kadang ujur aja. Nah itu kada awal lagi ya. Kenapa? Kebanyakan bepandernya. Nah, namun sedikit aja bepandernya, makmum yang satu kurang serakaat. Ya diri Allah itu kada apa-apa, tambahin lagi serakaat sembahyangnya. Itu karena juga di bab pemikiran kita belajar karena malam Sabtu. Wa kasratul bukai, dan sering menangis min khasyatillah, sebab takut dari Allah Subhanahu wa taala. Takut apa yo? Kayak apa? Kayak di dalam kubur lalu menangis. Karena gampangan tangan terjatuh paku jadi sakit, apalagi tak kapit di dalam kubur itu. Bayang ditimbun tanah, sudah dibuat dalam gelap, ditimbun tanah, bebanyu pulang. Dan kalau kita melihat secara zahirnya kan sudah luar biasa takutnya, belum lagi kena siksaan di dalam kuburnya yang disiksa malaikat, belum lagi kena
apa namanya itu, di padang mahsyarnya luar biasa. Belum lagi kena disiksa di dalam nerakanya, takutnya sampai menangis. Nah, ini luar biasa. Berarti tanda hati orang ini lebih lembut. Tapi namun kada nangis-nangisnya lalu kada takut-takutnya lalu Allah Ta'ala, sehingga meninggalkan lawan yang diwajibkan. Ini tanda hatinya keras. Wah, jadi bila kita berdoa, orang itu kededaan kita berdoa, usahakan kalau dia berdoa itu kalau mau menangis, ya, nangis. Orang kededaan, kenapa bilanya orang ada tuh bisa aja kalau bila nak minta puji, ya Allah, bisa aja kalau bila nak minta sanjung, di masjid di kampung orang banyak, ya Allah, nangis jadi kan punya matanya. Soalnya pasti bagi orang itu pasti menangis. Nah, berarti kan udah ya orang menangisnya ujung-ujungnya duit. Jadi kalau orang yang sering menangis, bahkan dia guru-guru di antara guru di sini masih hidup masih banyak umur kelas 3 awal dia waktu itu belajar di sujud terakhir kita sembahyang. Ya Allah, baik itu sembahyang malam yang kita sembahyang seronganan, jangan yang sembahyang kurang. Kalau sembahyang kurang itu apalagi jadi imam itu karena dianjurkan berpanjang-panjang. Ini kata ini jamaahnya banyak, makmumnya banyak, sembahyangnya panjang-panjang. Jadi kalau dianjurkan sekali bangun daripada salat hilangkan jamaah kelawasan sujudnya. Nah, ketika kita sujud sembahyang itu ya guru-guru dianjurkan untuk kita menangis. Titikan baju kita atau pasangan berdoa untuk menangis kita. Kada paham kita bahasa Arab doa, bahasa Banjar, boleh aja bahasa Banjar berdoa. Yang kada boleh itu berdoa bahasa Banjar rahatan sembahyang. Itu kada boleh. Nah, doa supaya pada sopan kawan-kawan ini baca doa kunut supaya bisa ada it-it-itnya juga. Allahumma inna fi man hadait amin mustamina imam beranda gitu ada juga. Orang pina ada it-itnya alhamdulillah ma qadait rasulullah rasulullah. Nah, ya Allah, itu batal sembahyang. Kenapa? Karena ingin berdoa, bukan berdoa lagi itu mau ulu-ulu lah. Amun berdoa dengan bahasa Banjar di dalam sembahyang dan keluar dari mulutnya, maka batallah sembahyangnya. Tapi kalau misalkan ingin berdoa bahasa Banjar di luar daripada sembahyang, itu pada bapak. Nah, itu pada bapak. Kalau ada orang berdoa berdoa bahasa Banjar, apa ada bisa di bahasa Arab berdoa bahasa Banjar? Ya Allah, mudah-mudahan pahala yang kami baca, baik itu membaca Yasin, membaca tahlil, membaca tasbih, membaca sholawat, dan pahala pemakanan pada malam hari ini, ya Allah, sebaratan yang kami hadiahkan pahalanya kesan almarhum Fulan bin Fulan. Kenapa? Karena bahasa Arab itu artinya nang dibaca orang dua awal bahasa Arab pun artinya intinya apa? Ya Allah, kenapa yang kami gawe ini pahalanya sebaratan kami dorong langsung Fulan bin Fulan. Ada apa kita berdoa dengan bahasa Banjar di luar sembahyang, apalagi lebih khusyuk. Misalkan hati kita sembahyang di rumah berdoa, ya Allah, dosa ulun banyak ya Allah, kesalahan ulun banyak ya Allah, ampuni dosa ulun, maafkan ya Allah kesalahan ulun rancak hari ya Allah melakukan ini, ampuni ulun ya Allah, maafkan ya Allah kesalahan ulun. Kalau misalkan ketika kita berdoa itu titikan baju mata kita, nah berarti hati kita lembut pada saat itu. Berarti hati kita luar biasa pada saat itu. Dan kalau kita mengerjakan ini pada bulan Ramadan, terlebih-lebih lagi di 10 akhir di bulan Ramadan, ketika kita sembahyang di rumah, misalkan angkat tangan kita mengaji, atau ketika kita membaca surat di sembahyang duduk sambil membaca tasbih, astagfirullah, sambil titikan baju mata, itu pun bisa menjadi tanda bahwa kita kedatangan tamu yang mulia, yaitu kedatangan tamu malaikat Jibril di dalam rumah kita.
Kalau fadilat malam Lailatul Qadarnya nyata dapat sudah itu. Kenapa? Artinya beribadah di 10 akhir malam bulan Ramadan. Ya Allah, banyak menangis. Tapi menangis-nangisnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini harus diimbangi lawan yang namanya sifat roja. Hati-hati juga kita terlalu takut. Ada seseorang yang ini terlalu takut lawan negeri akhirat sehingga menyebabkan inya stres. Terlalu takutan kayak terlalu takutan kayak apalah aku kayak apa sehingga kada guring sehari amannya masih kada guring 2 hari, kada guring 3 hari, iya sudah kacau melamun atau masuk anak. Jadi ketika kita takut kebangunan takut, Allah, yang hanya orang di hadapan polisi itu takutan benar sudah kayak apa ini. Nah ini harus masuk, yang hanya aplikasi harus masuk sifat roja. Apa itu arti roja? Roja ini harapan kita besar apa? Allah Ta'ala mengampuni yang jauh dosa-dosa. Jangankan dosa kita nang ini, kurang 60, 99 hitung aja digenapkan sampai 100, belum lagi beribadah, belum beribadahnya hanya pulang aja di jalan menuju ke tempat taubat itu diampuni sudah dosanya. Diampuni sudah dosanya, apakah lagi nampak ibadah sempat sawat kita ampun, makinnya yang diampuni oleh Allah. Cuman jangan buat terlalu banyak rojanya. Lalu terlalu banyak rojanya, dia melakukan kembaran aja lagi. Kenapa? Tuhan pengampun aja, santai aja. Tuhan maha-maha aja. Jadi harus seimbang. Ada namanya khauf ini artinya takut. Roja artinya itu besar pengharapan kita kepada Allah. Ibarat yang ditonton musim ini, jangan menonton berita Palestina itu tentang hancurnya Gaza aja diserang orang. Bila kita menonton tentang hancurnya Gaza diserang orang aja, itu aja yang kita tonton di hati sedih terus hati kita. Coba tuh sambil nonton kemenangan mujahid, kemenangan tentara yang kaum memenangkan menghancurkan ratusan namanya sobat yang meledakkan tank-tanknya. Nah lalu timbul pengharapan kita besar kepada Allah. Lalu kita menonton itu aja, apa yang terjadi? Nah iya, menang juga Palestina. Kenapa? Yang ditonton kesalahan aja, khauf aja. Nah tapi kalau misalkan kita menonton ada yang rojanya juga, kemenangan seimbang. Nah orang yang seimbang inilah yang selamat. Rojanya ada, khaufnya ada. Mudah di dalam hati kita khawatir karena 2 sifat kemudian ini. Khauf itu artinya takut lawan Allah Ta'ala karena dosa-dosa kita dan lain sebagainya. Roja itu besarnya pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa? Dosa-dosa yang telah kita lakukan terdahulu. Nah malam hari ini untuk majelis hari sedang dirapikan kalau seandainya yang berhadir sebentar. Mudah-mudahan malam hari ini ada sedikit pembicaraan dan mudah-mudahan untuk acara bulan Rajab nanti yang disebut dilakukan mudah-mudahan. Insyaallah katanya malam ini ada yang akan dibicarakan mudah-mudahan terkait dengan hal tersebut. Tapi lalu udah boleh pulang. Ini lamunya sudah waktunya sampai, tidak tahu itu dipaksakan. Kita berhadap behera, namun ada waktunya behera. Kasih behera, ambil yang lakukan, ambil yang luar. Tapi insya Allah, mudah-mudahan insya Allah malam ini akan dibicarakan. Al-Fatihah. Adhan Bismillah.